Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asep Supriyadi, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021, Program Studi Pendidikan Kimia, Universitas Negeri Jakarta. Pada hari ini, Senin 19 Juli 2021, saya akan menampilkan video pembelajaran untuk uji kinerja dengan materi laju reaksi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik anak-anakku sekalian, selamat berjumpa lagi di kelas kimia online ya, untuk meneruskan materi berkaitan dengan laju reaksi. Kita akan meneruskan materi yang sebelumnya. Oke, terima kasih yang sudah menyalakan kamera. Ya, berarti Anda sekalian sudah siap untuk belajar kimia hari ini. Sebelum dimulai, mari kita berdoa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Selamat siang Pak Asep dan teman-teman. Untuk memulai pelajaran pada hari ini, mari kita buka dengan doa. Berdoa dipersilakan. Amin, berdoa selesai. Baik, terima kasih Gabe ya yang sudah memimpin doa. Sebelum kita memulai, saya ingin menyapa kalian hari ini. Ya, apa kabar? Sehat selalu ya. Ya, mudah-mudahan di rumah, walaupun di rumah, namun tetap dijaga kesehatannya. Ya, kemudian dijaga pola makannya. Mudah-mudahan tetap energik, tetap bisa melaksanakan aktivitas seperti biasa ya. Dan bagi saudara kita atau mungkin teman kita yang sakit, mari sama-sama kita doakan semoga lekas sembuh ya, kembali sehat walafiat ya, dan bisa beraktivitas lagi. Oke, anak-anakku, akan saya data presensi kehadiran hari ini. Baik, yang pertama Adeline. Hadir, Pak. Hadir, terima kasih. Kemudian Alge Donda. Hadir, Pak. Hadir, oke. Amanda Maira. Hadir, Pak. Hadir, terima kasih. Binsar Salomo. Gabe. Hadir, Pak. Hadir. Clara Gracia. Hadir, Pak. Hadir, baik. Diana Nabel. Hadir, Pak. Hadir. Dona Yasmin. Hadir, Pak. Dwi Caksono. Hadir, Pak. Gisela Gwen Michelle. Hadir, Pak. Hadir. Iren Esther. Hadir, Pak. Oke. Ivan Setiawan. Ivan Setiawan, oh belum ada ya. Oke, belum hadir. Baik. Marsha Florenza. Hadir, Pak. Hadir. Oke, kemudian Melan Anggraini. Hadir, Pak. Hadir. Misael Marcel Sulaiman. Misael Marcel. Pak, hadir, Pak. Hadir. Oke, baik. Muhammad Iqbal Nurhak. Hadir, Pak. Hadir. Muhammad Rifki. Muhammad Rifki. Sepertinya belum ada ya, belum ada kabar ke saya juga. Saya lanjutkan, Rosa Habsari. Hadir, Pak. Hadir, oke. Syifa Naila Prawesti. Hadir, Pak. Hadir. Timothy Sebastian. Hadir, Pak. Hadir. Timotius Vivaldi. Hadir, Pak. Wenona Jodit Zafira. Hadir, Pak. Hadir. Zibia Elizabeth. Hadir, Pak. Hadir. Oke, baik. Terima kasih. Ya, saya sudah mendata kehadiran kalian. Baik, kita mulai. Sebelumnya saya cek sound dulu. Suara saya sudah cukup merdu, terdengar jelas. Oke, baik. Jelas, Pak. Jelas ya. Terima kasih. Saya akan cek.
Oke. Di tampilan layar kalian apakah terlihat gambar dengan jelas? Jelas, Pak. Oke, baik ya. Berarti sudah siap ya. Oke, kita akan lanjutkan. Nah, ini dia tampilan pembelajaran kita hari ini. Selamat datang di kelas kimia. Oke, saya mengingatkan kepada diri saya sendiri dan juga kepada anak-anakku sekalian bahwa kita memasuki pandemi gelombang 2 ya sepertinya, dan PKKM juga kemungkinan diperpanjang ya. Jadi mudah-mudahan ini tidak menyurutkan motivasi dari kita semua ya, bahwa walaupun beraktivitas dari rumah tetapi kita tetap semangat khususnya dalam belajar ya. Semangat belajarnya jangan kendor, tetap dipertahankan dan ditingkatkan. Ya. Nah, dan juga saya ingatkan kembali bahwa kita harus tetap menjaga 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, membatasi mobilitas dan menghindari kerumunan. Mudah-mudahan ini ikhtiar kita semua supaya terhindar ya dan bebas dari pandemi COVID-19. Oke, baik. Apakah Anda sekalian siap untuk pembelajaran hari ini? Siap? Oke, terima kasih. Kita lanjutkan. Nah, sebelum beranjak atau sebelum memasuki materi hari ini, kita akan melaksanakan games ya berupa review materi yang sebelumnya. Oke, baik. Apakah tampilannya sudah terlihat? Sudah? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, kita akan memulai. Kita akan acak kata, ya. Ini berupa kata bermakna. Oke, siap-siap. Mohon dijawab. Yang pertama, saya persilahkan ke Amanda ya. Amanda, kita akan lihat pertanyaannya terkait dengan apa? Oke, berhenti di energi aktivasi. Silakan Amanda. Pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan energi aktivasi? Energi aktivasi atau energi pengaktifan itu adalah energi kinetik minimum yang harus dimiliki oleh molekul-molekul bereaksi agar menghasilkan reaksi ketika saling bertumbukan. Oke, energi minimum ya yang diperlukan oleh reaksi agar terjadi tumbukan. Baik, saya lanjut ke Gabe. Kenapa diperlukan tumbukan? Silakan Gabe, kenapa diperlukan tumbukan? Oke, Pak. Tumbukan yang terjadi. Pak, maaf, ini saya nggak tahu. Oke, baik. Mungkin bisa dijelaskan ulang oleh Amanda. Kenapa diperlukan tumbukan? Agar menghasilkan reaksi, Pak. Oke, agar menghasilkan reaksi. Seperti itu ya, Gabe. Nah, Iya, silahkan dipelajari lagi. Jadi bahwa tumbukan diperlukan oleh reaksi agar terjadi reaksi. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan. Nah, pilihannya tinggal 3. Saya lanjutkan, siap-siap Wenona. Saya putar. Nah, ini pas dengan pertanyaan yang tadi ya, terkait dengan tumbukan efektif. Silakan Wenona, apa yang dimaksud dengan tumbukan efektif? Tumbukan efektif itu tumbukan yang terjadi antara dua zat reaksi dengan arah tumbukan yang tepat disertai energi yang cukup.
Oke, jadi arahnya tepat disertai energi yang cukup ya. Jadi orientasinya harus tepat. Nah, kalau dikembalikan lagi ke pertanyaan tadi, tumbukan ini berguna untuk terjadinya reaksi. Gitu, oke, baik ya, luar biasa. Berarti materinya masih diasah lagi ya, dibaca-baca lagi, dipelajari lagi. Berikutnya saya beralih ke Muhammad Rifki. Siap-siap. Muhammad Rifki nggak hadir, Pak. Oh, Muhammad Rifki nggak hadir. Iya, berarti Muhammad sebentar. Oke, faktor laju reaksi. Faktor laju reaksi Muhammad Iqbal ya, Muhammad Iqbal. Ya Pak, jadi faktornya itu ada 4, konsentrasi, suhu, luas permukaan, dan katalis. Oke, konsentrasi, suhu, luas permukaan, dan katalis. Betul ya, ada 4 sesuai dengan yang kita pelajari minggu lalu. Nah, pilihannya tinggal 1, berarti tidak usah diputar ya. Oke, tidak usah diputar, berarti pertanyaan ini bonus untuk siapa ya? Marsha. Silakan Marsha. Apa yang dimaksud dengan laju reaksi? Laju reaksi itu pengurangan jumlah reaksi persatuan waktu atau penambahan jumlah pokok persatuan waktu. Oke, baik ya. Jadi ini pelajaran yang kita pelajari di awal-awal bab ini ya, bahwa laju reaksi adalah laju pengurangan reaksi persatuan waktu atau penambahan hasil reaksi atau produk persatuan waktu. Oke, baik. Terima kasih. Itu tadi review kita ya terkait dengan materi pembelajaran sebelumnya. Dan mohon untuk dipelajari lebih lanjut ya. Terima kasih yang sudah menjawab. Saya lanjutkan. Oke, saya lanjutkan. Nah, saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini terkait dengan fenomena yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, pernahkah ibu kalian membeli daging dalam jumlah banyak? Nah, tentunya pernah ya. Nah, bagaimana cara menyimpan daging agar lebih awet? Nah, mengapa demikian? Silakan. Siapa yang mau menjawab pertanyaan ini? Saya Pak. Vivaldi. Oke, baik. Silakan Vivaldi. Menurut saya biar lebih awet daging dimasukin freezer Pak. Dimasukkan ke freezer ya, supaya lebih awet. Mengapa demikian? Soalnya suhunya dingin. Suhunya dingin. Oke. Terima kasih atas jawabannya. Ya, ada lagi yang ingin menjawab atau mungkin punya jawaban yang berbeda dengan Valdi? Bagaimana cara menyimpan daging agar lebih awet? Dimasukkan ke freezer katanya. Ya, karena suhunya lebih dingin. Oke. Kalau tidak ada, kita simpan jawabannya. Kita akan buktikan nanti di praktikum ya. Berikutnya. Nah, ini terkait dengan telat makan. Nah, kebanyakan orang yang telat makan ini biasanya terkena sakit mah ini ya. Apakah di antara kalian ada yang pernah sakit mah? Sakit mah disebabkan oleh apa? Nah, oleh karena itu kita meminum obat yang mengandung zat apa? Gitu kan. Nah, ini pertanyaannya banyak ya. Obat mah mana yang lebih cepat meredakan asam lambung? Antara tablet yang langsung minum atau tablet yang dikunyah terlebih dahulu. Bagaimana dengan obat mas cair? Oke, silakan. Siapa yang ingin menjawab? Saya, Pak. Dicak. Oke, Saya menjawab, Pak. Silakan. Sakit mah itu disebabkan karena konsentrasi asam lambung yang tinggi. Oleh karena itu, kita minum obat yang mengandung zat apa? Karena yang naik itu adalah HCl, asam kuat,
maka harus dinetralkan dengan basa kuat yang biasanya dikandung oleh obat mah itu 2, aluminium hidroksida dan magnesium hidroksida, sehingga terbentuk garam, magnesium klorida, dan aluminium klorida. Obat mah mana yang lebih cepat meredakan asam lambung? Antara tablet yang langsung diminum atau yang dikunyah terlebih dahulu? Jawabannya adalah yang langsung diminum. Bagaimana dengan obat mah cair? Nah, ini yang langsung diminum dengan obat mah cair sama-sama lebih cepat. Karena kalau misalnya kita dengan teori laju reaksi itu dari teori luas permukaan, karena yang cair atau bubuk itu akan lebih cepat bereaksi. Oke, baik. Terima kasih. Luar biasa lengkap jawabannya ya. Jawabannya lengkap. Ini berarti Dwi Cak sudah banyak membaca ya terkait dengan obat mah ya ataupun gejala mah ini. Oke, baik. Ada jawaban lain? Mungkin dari teman-temannya? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada kita simpan dulu jawabannya. Kita simpan dulu jawaban Dwi Cak dan kita nanti akan buktikan ya setelah melakukan praktikum. Nah, ini terkait dengan obat mah mana yang lebih cepat meredakan asam lambung ya, antara tablet yang langsung diminum atau tablet yang dikunyah terlebih dahulu. Nah, termasuk juga dengan bagaimana yang bentuknya cair. Baik, terima kasih Dwi Caksono dan Valdi sudah menjawab pertanyaan yang sudah diberikan tadi. Kita akan lanjutkan ke materi ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang faktor-faktor yang memengaruhi laju reaksi. Secara umum tadi sudah dijelaskan ada 4 faktor. Dan yang akan kita eksplor lebih dalam lagi yaitu 2 faktor. Ya, yang pertama faktor suhu, yang kedua faktor luas permukaan. Nah, minggu lalu kalian sudah coba membuat rancangan praktikum. Ya. Minggu lalu sudah coba membuat rancangan praktikum. Ya. Baik, saya akan flashback dulu. Saya sudah muat semua pembelajaran ya di classroom ya, di classroom. Oke, baik. Apakah terlihat? Sudah ya? Nah, mudah-mudahan dari kalian semua sudah membuka Google Classroom-nya. Jadi kegiatan kita di hari Senin ini nanti terkait dengan penyelesaian LKPD yang di dalamnya adalah terkait dengan praktikum. Ya. Nah, ini adalah lanjutan dari hari sebelumnya atau dari pertemuan sebelumnya terkait bagaimana merancang ya, bagaimana merancang. Oke, ini oke, saya lanjutkan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi baik, ini adalah tujuan pembelajaran kita mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama, peserta didik aktif, disiplin, berpikir kritis, dan mampu bekerja sama dengan baik. Kemudian, peserta didik dapat menganalisis pengaruh suhu dan luas permukaan terhadap laju reaksi berdasarkan teori tumbukan dengan benar. Ya. Selain menganalisis, juga peserta didik melakukan percobaan, menyimpulkan dan menyajikan hasil percobaan, pengaruh suhu dan luas permukaan terhadap laju reaksi dengan benar. Kemudian peserta didik dapat melakukan presentasi hasil diskusi dengan benar. Ya. Nah, terkait dengan
tujuan pembelajaran ini, jadi saya harapkan kalian nanti aktif ya, ini aktif, disiplin, tidak hanya di kelas, tetapi juga nanti pada saat diskusi ya. Nanti kita akan melakukan diskusi. Kemudian menganalisis pengaruh ini nanti kaitannya dengan teori tumbukan. Ya, silahkan dipelajari lagi terkait dengan teori tumbukan. Dan yang terpenting di hari ini intinya adalah kalian melakukan percobaan. Nah ini ya, melakukan percobaan dengan benar. Nah, saya sudah mendata rancangan percobaannya. Nah, oleh karena itu hari ini nanti saya akan lakukan penilaian khusus praktikum, khusus percobaan. Jadi mohon dilakukan dengan sebaik-baiknya ya, karena ini akan langsung dilakukan penilaian ya, penilaian keterampilan. Kemudian melakukan presentasi. Nah, ini pun tolong disiapkan oleh kelompok karena ini pun akan saya nilai. Jadi secara umum nanti penilaiannya adalah penilaian sikap ya, keaktifan disiplin dan lain-lainnya, berpikir kritis, bekerja sama, kemudian penilaian keterampilan yaitu melakukan percobaan, dan juga yang terakhir adalah penilaian pengetahuan ya, yaitu berupa post-test. Oke, sampai sini apakah kalian cukup paham dengan apa yang akan kita lakukan hari ini? Paham, Pak. Baik, ya, terima kasih. Saya lanjutkan. Nah, saya lanjutkan. Nah, ini terkait dengan faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Kita lihat di sebelah kanan, itu ada, di sebelah kiri ada dua gambar. Ini adalah gambar kembang api. Ya, kembang api. Kemudian yang ini adalah gambar korosi ya, atau perkaratan ya, karat besi. Nah, kita sudah mengamati di pertemuan sebelumnya bahwa ternyata kembang api ini laju reaksinya jauh lebih cepat dibandingkan karat besi. Nah, kenapa hal itu terjadi? Maka nanti terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Ya, bisa konsentrasi, bisa luas permukaan, bisa suhu, ataupun katalis. Nah, keempat ini nanti kita akan pelajari, dan khusus hari ini, ya, khusus hari ini kita akan fokuskan di luas permukaan dan suhu. Seperti itu ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini terkait dengan orientasi tumbukan, bahwa orientasi yang tidak tepat itu tidak akan terjadi reaksi kimia. Inilah yang dinamakan dengan tumbukan efektif. Jadi tumbukan yang akan menghasilkan reaksi. Ini juga nanti berkaitan dengan teori tumbukan yang nanti akan memperjelas bagaimana pengaruh faktor-faktor terhadap laju reaksi. Ya. Dan ini adalah materi yang akan kalian eksplor di kegiatan diskusi maupun di praktikum ya, terkait dengan fenomena yang pertama adalah mengonsumsi vitamin C dengan tepat. Nah, kita sama-sama tahu sekarang ini menjadi barang yang sangat dicari ya, baik itu yang sakit maupun yang sehat ya, terkait dengan kebutuhan vitamin C. Ya. Jadi vitamin C ini bisa diperoleh dengan mengonsumsi berbagai jenis makanan, bisa buah, sayur, ya. Di sini ada jenisnya, ada buah kiwi, mangga, pepaya, nanas, serta sayuran, brokoli, paprika, dan tomat. Jadi untuk melengkapinya, Anda bisa sesuai aturan pakai, Anda bisa mengonsumsi suplemen vitamin C, ya. Jika terpaksa ya. Dan ini pun harus sesuai dengan dosis dokter. Karena orang normal itu direkomendasikannya hanya 75 hingga 90 mg per hari. Sedangkan orang yang sakit
itu boleh melebihi itu, tapi tidak boleh melebihi 2000 mg per hari. Oke, ya, berkaitan dengan fenomena itu, maka kebiasaan masyarakat mengonsumsi suplemen vitamin C dengan menggunakan air dingin. Nah, apakah hal tersebut aman bagi tubuh? Kemudian seberapa cepat pelarutan suplemen vitamin C dalam air dingin? Bagaimana pelarutan dalam air panas? Nah, Anda berperan sebagai ilmuwan akan meneliti fenomena-fenomena tersebut. Ya, ini adalah bahan untuk percobaan atau praktikum. Yang kedua terkait dengan obat MAH. Nah, berikut daftar obat MAH yang perlu Anda ketahui. Ternyata obat MAH itu ada 4 jenis ya. Ada 4 jenis. Jadi ada antasida, ada obat antagonis H2, proton pump inhibitor, dan sucralfate. Nah, jadi ini adalah obat-obat yang direkomendasikan untuk penyakit MAH. Apa itu penyakit MAH? Atau istilahnya disebut dengan dispepsia ya. Jadi menggambarkan suatu keluhan berupa rasa tidak nyaman di perut bagian atas atau ulu hati. Jadi saat sedang sakit MAH, Anda mungkin akan merasakan beberapa gejala seperti perih, kemudian nyeri ulu hati, kemudian mual, muntah, banyak bersendawa, dan perut kembung. Nah, ini pun sama, ini adalah bahan untuk percobaan, tetapi Anda sekalian nanti diharapkan mengambil sampel sesuai dengan yang diajukan minggu lalu ya, di rancangan. Ya, itu terkait dengan materi untuk pembelajaran hari ini. Oke, baik. Selanjutnya adalah diskusi kelompok. Ya, silahkan. Ya, kurang lebih 25 menit Anda melakukan dan menyimpulkan percobaan pengaruh suhu dan luas permukaan terhadap laju reaksi, kemudian menyelesaikan LKPD, kemudian diskusi dilakukan di room meeting, dan tidak lupa untuk mengumpulkannya melalui link yang sudah disediakan. Baik, itu ya, itu adalah awalan atau materi sebelum nanti kalian melakukan kegiatan kelompok. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oke, baik anak-anakku, kita akan memasuki diskusi kelompok. Oh ya, apakah semuanya sudah siap? Oke, sebentar. Ini Diana Anabel, bisa di-on-kan kameranya? Maaf Pak, tadi internetnya agak lemot karena hujan. Oh iya, baik. Oke. Ya, mudah-mudahan stabil lagi ya. Jadi supaya bisa mengikuti dengan baik. Ya, mohon diusahakan untuk tetap on kamera. Baik, sebelum kita memasuki kelompok masing-masing, saya akan bertanya kesiapan kelompok 1. Apakah sudah siap semua? Silakan bisa raise hand. Siap Pak. Oke, sip. Kelompok 2. Siap Pak. Oke, kelompok 3. Oke, kelompok 4. Baik, sudah siap semua ya. Baik, kalau begitu saya akan buka breakout room-nya. Silahkan bisa bergabung ke ruang masing-masing dari sekarang ya. Jangan sesuai dengan tugasnya masing-masing, yaitu melakukan percobaan faktor laju reaksi. Selamat bekerja ya. Oke, ini kelompok 1 ya. Iya. Oke, kelompok 1 akan mengukur faktor apa? Suhu. Suhu. Oke, alat yang sudah disediakan? Ada gelas, terus tablet effervescent ya. Oke. sama air. Sama air. Oke, baik.
Terus saya ada botol aqua, balon, sama tabletnya juga. Oke, baik. Ya. Nah, sudah dibagi siapa yang menggunakan air dingin dan juga air hangat atau panas? Udah, Pak. Sudah. Milan tadi pakai air hangat ya? Air biasa. Air biasa. Oh, air biasa. Oke, baik. Berarti secara umum sudah bisa ya? Sudah paham ya? Oke, kalau begitu saya izin ke kelompok yang lain dulu. Silakan langsung dimulai ya praktikumnya. Ya, tidak lupa untuk merekam ya, merekam prosesnya. Oke, baik. Selamat bekerja untuk kelompok 1 ya. Saya left dulu. Makasih Bapak. Makasih Pak. Makasih Pak. Kelihatan nggak sih? Kok buka kalkulator? Oke. Mei, CDR-nya dulu apa airnya dulu, Mei? Airnya dulu lah. Airnya dulu. Satu 120 ml semana, Ren? Gua segini. Kelihatan nggak? Itu dikit banget nggak sih? Iya. Ini salah ngukur deh. Setengahnya. 150 coba, Ren. Oke, bentar. Mana ya? Caranya. Satu 50 gue segini dah. Coba Ren. Pas kayaknya ya. Tapi kalau gue ukur, ini kan gelas gue yang ini 500 kan. Setengahnya berarti 250. Nah ini tuh satu gelas gue, berarti kalau misalnya setengahnya, berarti 250 bagi 2, 125 kan? Jadi kayaknya bener 125. Lo marah nggak Ren sama gue? Dikit aja, dikit Ren. Tuang dikit. 125. Udah. Aduh deh. Ini habis gue masukin, gue tutup balon, baru gue nyalain stopwatch-nya kan? Iya. Mending apa? Mending lo tunjukin gini, jadi lo akurat gitu. Pakai apa ya? Ini udah cukup kayaknya. Oke. Bentar, gue belum pakai dasi. Pakai nggak kira-kira? Gak usah lah ya. Ini gimana ya teman-teman? Untuk pakai balonnya susah. Semangat. Di gue angkanya kebalik nggak? Mirror gitu nggak? Enggak. Apa sih? Stopwatch. Wow. Di gue nggak kelihatan aja. Sinar ilahi. Wait. Tulisan stopwatch-nya kebalik nggak? Enggak kok. Oke. Wow. Nah, dia pakai ulekan. Aduh, Tuhan. Ini sampai seberapa ngembang ya? Kayaknya sampai itu lo habis deh.
Nggak tahu deh. Sampai ngembangnya stop ngembang gitu loh. Sampai meletus dor. 1, 2, aduh. Ini stop. 50 detik stop ngembang. Tuhan Yesus. Kedengeran nggak suaranya? Kan ya? Nggak kedengeran gitu ya? Iya. Ini sampai habis kan ya? Iya. Kok gue udah habis ya di gue? Berarti cepet. Wow. Keren. Udah nggak sih? Wow, keren. Gue 151. Gue 34 detik. Gue sebenarnya tadi udah stop ngembang di 50 detik. Yahoo. Tapi ini masih ini sih. BTW ini udah boleh diminum Ya, belum? Gue ngapain bawa-bawa ini ya berarti ulekan ke kamar. Gede banget. Keren banget sumpah demi Tuhan. Melan showcase ulekan lo dong. Bukan sih. Ulekan tour. Kentungan. BTW ini di record gue ngomong kasar gimana dong? Gak apa gue juga. Asep, Gede. kita maaf. Pasti saya minta maaf. Ulekannya gede. Wow. Ini udah boleh diminum belum? Terserah minum. Ini gue gimana Kalau misalnya lo minumnya mati ya? kan Ini malah udah boleh masalah gue. copot belum Bukan gue yang sih? tanggung biayanya. Kenapa? Kenceng loh dia. Gue bikinin tabelnya ya. Ya, baik. Ini pakai itunya juga nggak? Apa kayak milisekonnya gitu? Kayaknya pakai Del. Aduh, Melan jawabnya datar banget. Apa? Melan jawabnya datar banget. Gue lagi ngetik soalnya. Oh, gue chat, taruh di chat aja, takut gue lupa. Punya gue sampai 2 menit ya. Itu sampai stop ini kan? Stop fizzing kan? Apa sih bahasa Indonesianya? Iya, sampai nggak bunyi, sampai udah nggak ada gelembung juga. Itu lo belum berhenti bunyi, Ren? Belum. Wow. Tapi udah habis belum? Sampai habis doang sih kayaknya. Habis. Ya, habis setengah terus ngambang gitu. Oh, berarti belum. Berarti kalau diurut harusnya dari Adel paling cepet nggak sih? Sejujurnya gue pun kaget pas bunyinya tuh bener-bener kayak ular. Air hangat. Air biasa. Ini boleh gue copot gak sih? Halo, apa? Copot. Emang sampai apa sih kriterianya kalau di Pak Asep? Kayaknya Ngapain udah dulu? Iya nggak sih? 3 menit 8 detik, oke. Nih. Sinyal angin CDR. Panas banget. Lo berapa Del tadi Del? Del. Hah? Lo berapa tadi? Di chat. 3496. Oke. Tadi Iren berapa? Aus, Iren, aus. 3 menit 8 detik. 3 menit 8 detik. Komanya juga. Iya. 0,94. 01 51.
berapa ya? 1 menit 30 detik, 22. Stop ininya kan, stop bunyi, stop ngembang. Ya. Panas apa asem, Del? Dua-duanya sumpah. Kaget. Tapi kayak sayang kalau misalnya nggak dihabisin, gue maksa gitu. Ini bagus teman-teman buat tulang. Bibir gue minum gini langsung merah. Kira minum air keran dong. Apa? Minum air keran. Apa? Dia pakai ininya tuh pakai air keran kan, terus dia minum. Siapa? Vira. Si kuda. Maksud bapaknya digerus itu gimana sih? Yang digerus bukan kita, kok, tenang aja. Oke. Padahal gue udah nyiapin ulet kan, anjir, lihat. Ini berat banget sumpah demi Tuhan. Nih bukannya digerusnya bisa pakai sendok doang ya? Gue pikir bisa lo pakai sendok doang. Gue pakai ini. Lo denger kan bunyinya? Gue kayak zaman batu anjir. Maaf, kata kasar, maaf Pak Asep. Pak Asep ada di... Ini kok boleh ada di mana-mana? Gue takut ngomong kasar terus. Kok kelompok lain rame-rame banget? Kita cuma berempat ya? Emang kalau kalian berapa? Ada yang berenam, berlima. Loh? Lo kagak tahu, kita kan eksklusif. Macam club private. Udah jadi, Mei, laporannya? Tabelnya. Gue cuma bikin gini doang nih, bentar gue share screen. Ya, dimatiin share screen-nya. Tapi itu cuman kayak gue fotoin ya. Coba bisa nggak, Mei? Coba lagi. Oh, bisa. Cuman gini doang. Wow. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa kayaknya ya. Perlu kesimpulan nggak? Halo, Bapak. Ya. Apa? Halo. Bagaimana? Oke, ini datanya udah ada ya? Iya, Udah. Pak. Tapi Oke. bingung Pak, soalnya yang air biasa malah lama, Pak. Air biasa lebih lama dibandingkan air dingin. Iya. Itu yang nomor 2 ya, data nomor 2. Oke, nanti dibuat kesimpulan, diberikan keterangan aja. Seharusnya bagaimana? Seharusnya air dingin paling lama nggak sih, Pak? Air dingin paling lama ya, karena terkait dengan faktor suhu. Nah, seandainya itu terjadi ada yang seperti ini, nanti dijelaskan aja ada kemungkinan kesalahan pada saat apa gitu ya. Tapi jangan menyalahkan alat ya. Misalkan, karena handphonenya rusak, kayaknya enggak lah. Jadi biasanya kesalahannya di human error-nya ya, pada saat praktikum dilakukan oleh orang atau oleh si praktikan. Gitu. Gitu ya. Nah, jadi nanti data ini sebagai data pendukung di analisis data dan kesimpulan di kolom terakhir. Nah, siapkan juga yang kolom sebelumnya atau isian sebelumnya itu kan terkait dengan apa di situ ya? Sudah ada yang buka LKPD-nya? Udah. Nah, di LKPD itu kan ada isian yang pertama itu terkait dengan, nah boleh dilihat kan? Oke, nah kelompok 1 kan fokus di yang bagian pertama ya. Isian yang pertama terkait dengan apa itu? Silakan turun. Oke, ini di record nggak? Di record. Nah ini, jadi variabel ya. Jadi variabel terkontrolnya apa, bebasnya apa, terikatnya apa. Silakan nanti dijelaskan. Oke, kemudian data pengamatan. Nah, data pengamatan berarti tabel tadi.
kemudian analisis data pengamatan. Nah, setelah dianalisa ternyata misalkan secara umum yang paling cepat adalah yang gelas air yang mana gitu kan. Nah, ternyata tadi ada data yang berbeda gitu. Silakan dijelaskan. Setelah itu dibuat kesimpulan. Terus yang balonnya gimana, Kak? Masuk ke mana? Nah, untuk yang balon tetap dimasukkan di 4 data itu. Ya, untuk yang balon nanti dibuatkan keterangan aja di tabel. Di tabel kasih keterangan menggunakan balon gitu. Supaya nanti datanya agak sedikit perbedaan. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Nanti yang pas presentasi cuma tabelnya aja atau 4 ini juga, Pak? Keempatnya juga. Oh, oke, Pak. Ya. Jadi keempatnya nanti silakan dijelaskan nomor 1, 2, 3, 4. Oke, selamat datang di kelompok 2 ya berarti ya? Iya, Pak. Ini room kelompok 2. Saya ingin bertanya bagaimana kesiapan kelompok 2? Mungkin bisa dijelaskan pembagian kerjanya? Oke, Pak. Jadi di sini ada Dona. Dona itu pakai gelas plastik dan air dingin. Air panas. Dan habis itu ada Ocha dan juga Marsha. Mereka pakai gelas plastik dan juga air dingin. Nah, terus ada saya sama Timothy. Saya sama Timothy itu pakai botol aqua, terus pakai balon juga, airnya air biasa. Oke, untuk prosedur sudah paham semua ya? Paham, Pak. Oke, intinya mengukur waktu pelarutan. Ya, waktu pelarutan. Nanti silahkan dicatat datanya, kemudian dilaporkan nanti pada saat presentasi kelompok. Oke, kalau begitu selamat bekerja untuk kelompok 2. Izin lab ya, saya ke kelompok yang lain. Oke, makasih Pak. Ini berarti langsung aja nih. Balon gue sobek. Udah. Apa sobek? Apa yang sobek? Lo berapa, Don? 46 detik. Tadi airnya panas. Bukan anget. Lo berapa, Cak? 128. Lu berapa, Cak? 23. Gue lebih lama. Ya udahlah ya. Kok gue nggak naik-naik sih?
Itu lo udah detik keberapa, Tim? Nggak apa-apa, boleh. Udah berhenti di 21. Oh gitu. Kalau nggak naik gimana tuh? Apa botolnya kegedean ya? Ya, gue juga mikir gitu. Gue pakai botol kecil. Coba lihat deh, Be. Lo ambil airnya berapa? Seberapa? Segini. Apa gua isi lagi? Sedikitan deh kayaknya. Sedikitan ya? deh. Oke, bentar ya, bentar. 200 mili gue. Oke. Gue 21 detik. Yang udah mau dibikinin itu dulu nggak? PPT-nya biar cepet. Ini harus dibikin PPT emang? Emang pakai tabel kan? Pakai tabel. Oh, betul deh. Dah, kabar gue matiin. Oke, kelompok 2, saya mohon ditunjukkan LKPD-nya. Oke, good ya, sudah bagus. Ini sudah coba diisi, silahkan dilengkapi. Data-datanya juga sudah dimasukkan. Nih anggotanya 5 ya? 5 orang. Oke, baik. Ada kesulitan untuk mengisi LKPD ini? Tidak ada ya? Variabelnya paling Pak, kami bingung. Variabel, baik. Oke, variabel. Saya jelaskan lagi. Untuk variabel terkontrol itu yang kamu buat tetap atau sama. Nah, di antara kelima anggota kelompok ini, yang sama itu apa? Bentuk tabletnya. Tabletnya semuanya utuh ya? Iya. Nah, berarti itu bisa. Kemudian kalau variabel bebas itu yang berbeda-beda. Nah, itu namanya variabel bebas. Sementara variabel terikat itu adalah hasil ukurnya. Nah, di praktikum ini kamu mengukur apa? Nah, itu variabel terikat. Oke, nah, sip. Ini sudah betul ya untuk pengisian variabelnya. Baik, ada lagi kelompok 2 yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada silahkan dilengkapi ya LKPD-nya. Oke, baik anak-anakku, selamat datang kembali di kelas utama. Ya, tadi kalian sudah melakukan
kegiatan diskusi kelompok, kemudian melakukan percobaan masing-masing kelompok, dan sekarang tiba saatnya untuk melakukan presentasi kelompok. Baik, sebelum dimulai, pastikan pilih di antara perwakilan kelompokmu untuk bersiap ya untuk presentasi kelompok. Ya, nanti silahkan informasikan ke saya untuk membukakan share screen-nya ya, untuk membukakan sehingga semua peserta bisa share screen. Baik, apakah sudah siap semuanya? Ya, Siap. Baik. Untuk itu silahkan saya persilahkan ke kelompok 1. Silahkan. Saya izin share screen ya Pak. Ya, silakan. Selamat siang Pak Asep dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 1 dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk Adeline dipersilahkan. Ya, untuk nomor pertama yang dibahas adalah variabel terkontrol, variabel bebas, dan variabel terikat pada percobaan yang telah dilakukan. Untuk variabel terkontrol kita adalah volume air, jumlah dan jumlah tablet yang kita gunakan. Karena variabel ini di antara keempat percobaan yang kita lakukan, semuanya volume air dan jumlah tablet yang digunakan ukurannya sama. Untuk variabel bebas, kita gunakan adalah suhu air, karena di keempat percobaan yang telah kita lakukan, suhu airnya yang adalah yang faktor yang kita ubah-ubah untuk kita lihat apa pengaruh dari suhu air terhadap waktunya, yang di sini tertulis sebagai variabel terikat, yaitu faktor yang terkena dampak dari perubahan pada variabel bebas tersebut. Selanjutnya adalah data pengamatan pada percobaan yang kami lakukan. Di sini kami sajikan dalam bentuk tabel. Yang pertama itu menggunakan air hangat, kedua menggunakan air biasa, yang ketiga menggunakan air dingin, dan yang keempat menggunakan air biasa dengan media botol dan di atasnya ditutupi balon. Untuk waktunya di sini tertera, dan pada percobaan yang kami lakukan yang paling cepat larutnya itu adalah tablet pada saat ditaruh di air hangat. Di sini kami terjadi sedikit kesalahan teknis dan human error, makanya di sini air biasanya menggunakan waktu yang paling lama. Lalu yang air dingin membutuhkan waktu 1 menit 51 detik, sedangkan air biasa menggunakan botol dan balon itu membutuhkan waktu 1 menit 30 detik sampai balonnya mengembang secara maksimal. Untuk analisis data dan kesimpulan, suhu sangat berpengaruh terhadap laju reaksi. Suhu berbanding lurus terhadap laju reaksi, maka semakin tinggi suhunya, reaksi akan berjalan semakin cepat dan juga sebaliknya. Pada percobaan yang kami lakukan, tablet effervescent paling cepat larut pada air hangat dan seharusnya paling lambat larut di air yang dingin. Namun karena adanya human error atau kesalahan teknis saat memasang stopwatch, di data yang kami sajikan menunjukkan tablet paling lama larut di air biasa. Maka kesimpulannya, jika suhu dinaikkan, maka laju reaksi akan berjalan semakin cepat. Ketika suhu dinaikkan, maka partikel reaktan akan bergerak lebih cepat sehingga energi kinetiknya lebih besar. Energi kinetik yang besar akan mempercepat terjadinya tumbukan. Jadi, jika suhu dinaikkan, maka tumbukan efektif semakin sering terjadi dan tablet effervescent semakin cepat larut. Untuk nomor 4, jelaskan pengaruh faktor suhu terhadap laju reaksi dengan menggunakan teori tumbukan. Pengaruh suhu terhadap laju reaksi berdasarkan teori tumbukan adalah dengan suhu semakin tinggi, maka pergerakan partikel bereaksi semakin cepat, sehingga melampaui energi aktivasi yang dibutuhkan agar reaksi terjadi. Akibatnya, suhu meningkat akan meningkatkan laju reaksi. Sebaliknya, jika suhu menurun atau suhu rendah, maka akan memperlambat laju reaksi. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.
Baik, demikian tadi presentasi dari kelompok 1. Ya, silakan ada yang ingin bertanya ditujukan ke kelompok 1. Saya mau bertanya, Pak. Silakan, Gabi. Untuk kelompok 1 pertanyaannya yang pakai botol dan balon itu setelah tabletnya larut semua, ada perubahan nggak dari balonnya itu sendiri? Terima kasih. Oke, itu tadi pertanyaan dari Gabe. Silakan kelompok 1 menjawab. Saya mau bantu jawab, Pak. Ya. Jadi berdasarkan tadi percobaan yang sudah saya lakukan, itu dia sama aja. Jadi setelah stopwatch-nya saya matiin, sampai sekarang dia nggak ngembang lagi. Oke, berarti dipastikan sama ya, tidak berubah. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 1. Oke, dari saya menanggapi data kelompok 1, mungkin bisa ditampilkan lagi. Oke, kita sama-sama lihat di tabel, di situ nomor 1, yang ingin saya tanyakan itu 34.96 itu maksudnya 34,96 detik kah? 34 detik, Pak. 34 detik. Ya. Oke, untuk yang bawah, yang nomor 2? 3 menit 8 detik. Oh, 3 menit 8 detik, 94 detik. Seperti itu? Oke. Kalau begitu berarti tolong dirapihkan untuk yang atasnya, waktunya dalam waktunya berarti dalam menit ya. Oke, berarti gini Pak. Nah betul, jadi nomor 100, kemudian keterangan atasnya waktunya dibuat dalam menit saja. Ya, oke. Ya, mungkin itu koreksi dari saya, tapi selebihnya luar biasa kelompok 1 ya. Kita beri aplaus untuk kelompok 1. Ya. Oke, kita akan bandingkan dengan kelompok 2 ya. Selamat siang Pak Asep dan teman-teman. Di sini saya dan teman-teman saya dari kelompok 2 akan mencoba untuk mempresentasikan hasil dari praktikum dan diskusi kami tentang suhu pada laju reaksi yang berpengaruh dari suhu. Boleh lanjutkan? Ya, baik. Yang pertama, variabel terkontrol kita itu ada tabel effervescent-nya. Habis itu di variabel bebas kita punya suhu. Dan berikutnya variabel terikat, yaitu waktu. Nah, untuk dari nomor 2 bisa dilihat untuk percobaan dari saya sendiri, saya menggunakan gelas plastik, terus air panas, dan tablet effervescent. Gimana bacanya? Ya itu 46 detik. Terus kalau untuk Kocha sama tapi pakai air dingin, dia 1 menit 23 detik. Untuk Marsha juga sama, untuk waktunya 1 menit 28 detik. Untuk Gabe menggunakan botol plastik dan balon dengan air bersuhu biasa, itu hasil pengamatannya 36 detik. Lalu untuk Timothy menggunakan yang sama dengan Gabe, waktunya 21 detik. Nah, analisis data dan kesimpulannya itu vitamin C di suhu yang lebih tinggi lebih cepat larut dibandingkan vitamin C di suhu yang lebih rendah atau dingin. Nomor 4, jelaskan pengaruh faktor suhu terhadap laju reaksi dengan menggunakan teori tumbukan. Pengaruh suhu terhadap laju reaksi berdasarkan teori tumbukan adalah apabila suhunya semakin tinggi, maka pergerakan partikel bereaksi semakin cepat, sehingga melampaui energi aktivasi yang dibutuhkan agar reaksi terjadi.
Akibatnya, suhu yang semakin tinggi akan meningkatkan kerja laju reaksi. Demikian video praktikum kami. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kami dari Oke, tadi kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang saya persilahkan yang ingin menanyakan hal-hal terhadap kelompok 2. Silakan. Saya mau nanya, Pak. Ya, silakan, Krista. Tadi kan kelompoknya pakai air panas. Kira-kira itu suhunya berapa ya? Oke, kira-kira berapa suhu air panasnya yang digunakan? Baik, kelompok 2, silakan menjawab. Saya mau bantu menjawab, Pak. Ya. Kelompok kami tidak ada yang menggunakan termometer, tapi suhu rata-rata ruangan yang kami gunakan itu adalah 25 derajat, sehingga kami memperkirakan bahwa suhu air hangat yang kami gunakan itu adalah 28 derajat. Oke, 28 derajat. Tapi masih kira-kira berarti ya? Iya, Pak. Iya, karena memang tidak menggunakan termometer ya. Sayang sekali. Sebenarnya kalau kita lakukan di sekolah, kita bisa explore tuh berapa suhunya gitu kan. Tapi tidak apa-apa karena dilakukan di rumah masing-masing. Baik, terima kasih kelompok 2 atas jawabannya. Oke, baik. Silakan bisa dibuka lagi yang data tabelnya. Hasil pengamatannya menunjukkan bahwa waktunya 1 menit ya, rata-rata 1 menit. Oke, mungkin bisa dibandingkan nanti dengan kelompok yang sebelumnya, itu rata-rata kan di angka 3 menit. Ya, nah ini nanti bisa dibedakan atau dijelaskan bahan yang digunakan kelompok 2 apa? Bahannya, Pak. Ya. Jadi di sini kalau dari Dona sendiri, dia tuh pakai gelas plastik. Habis itu akhirnya dia pakai air panas. Bahannya saja, bahan tabletnya. Oh, tabletnya kita semua CDR, Pak. Oke. Ya, baik, terima kasih. Saya lanjut ke kelompok 3, silakan. Saya mau izin share screen, Pak. Ya, silakan. Udah kelihatan belum, Pak? Sudah. Selamat siang, Pak Asep dan teman-teman. Hari ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan praktikum kimia kelompok kami. Yang pertama adalah tuliskan variabel terkontrol, variabel bebas, dan variabel terikat pada percobaan Anda. Variabel terkontrolnya itu adalah air, variabel bebasnya itu tablet digerus atau tidak digerus, atau bisa disebut juga dengan luas permukaan, tablet vitamin C. Variabel terikatnya adalah waktu. Selanjutnya ada hasil data yang kami dapat. Yang pertama, kami menggunakan gelas plastik dan tablet utuh yang hasilnya 46 detik. Lalu yang kedua juga sama, gelas plastik dan tablet utuh yang hasilnya 57 detik. Lalu yang kedua, kami memakai gelas plastik dan tablet digerus. Yang pertama hasilnya 33 detik dan yang kedua hasilnya 1 menit 4 detik. Yang 1 menit dan 4 detik itu kemungkinan adanya perbedaan merek dan human error yang terjadi. Selanjutnya, untuk yang di Caksono, pelengkapan praktikumnya menggunakan balon dan tabletnya digerus, waktunya dapat 31 detik. Lalu Misael dengan merek yang sama, waktunya dapat 12 detik.
Untuk analisis data, menurut kami tablet yang ditumbuk akan lebih cepat larut dalam air daripada tablet yang tidak ditumbuk, karena tablet yang ditumbuk memiliki luas permukaan yang lebih besar. Nah, dari data yang ada, kami bisa menyimpulkan bahwa luas permukaan mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam cepat lambatnya laju reaksi. Jika luas permukaan semakin besar, maka frekuensi tumbukan antara partikel dari zat-zat yang bereaksi akan semakin sering terjadi, sehingga mempercepat reaksi. Sebaliknya, reaksi akan berlangsung secara lambat apabila hanya sedikit partikel zat-zat yang bereaksi mengalami tumbukan. Oleh karena itu, tablet vitamin C yang ditumbuk akan lebih cepat larut di dalam air daripada tablet vitamin C yang masih utuh. Jelaskan pengaruh faktor luas permukaan terhadap laju reaksi dengan menggunakan teori tumbukan. Jadi semakin besar luas permukaan sentuh, maka akan semakin banyak frekuensi tumbukan yang terjadi, sehingga akan meningkatkan laju reaksi. Sebaliknya, semakin kecil luas permukaan, maka akan semakin sedikit pula frekuensi tumbukan yang terjadi, sehingga akan menurunkan laju reaksi. Oke, terima kasih. Luar biasa kelompok 3 ya. Oke, selanjutnya silakan yang ingin bertanya untuk kelompok 3. Saya mau nanya Pak, itu tadi tablet yang digerus itu semuanya apakah jatuh ke botol atau kemungkinan ada yang nempel di balon ya buat yang pakai balon sama botol? Terima kasih. Oke, ya pertanyaan yang bagus. Silakan kelompok 3 dijawab. Saya menjawab deh Pak. Ya, silakan, Michelle. Tadi untuk yang balon yang serbuk itu kira-kira menurut saya udah turun semua karena pas saya coba gesek-gesek balonnya itu udah nggak berasa ada serbuk apa-apa lagi. Oke, berarti sudah dipastikan turun semua ya sehingga terukur dengan baik gitu ya. Iya. Oke, ya terima kasih kelompok 3 atas jawabannya. Selamat siang semuanya, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari percobaan kami. Yang pertama, buat variabel terkontrol itu air. Variabel bebasnya luas permukaan, yaitu berupa yang digerus sama utuh. Terus variabel terikatnya itu waktu. Lalu ini ada tabel percobaan dari kelompok kami. Yang pertama dari saya sendiri dengan air biasa dan luas permukaannya itu digerus dan didapat waktu larutnya 1 menit 2 detik. Saya menggunakan tablet CDR. Lalu selanjutnya ada Sipanela menggunakan redoxon, airnya air biasa, luas permukaannya tidak digerus dan waktu larutnya 1 menit 10 detik. Selanjutnya ada Wenona Zafira menggunakan tablet CDR juga. Airnya air panas, tidak digerus, dan waktu larutnya 49 detik. Lalu ada Diana Anabel menggunakan tablet CDR, airnya air panas, luas permukaannya digerus, dan waktu larut 31 detik. Lalu ada Timotius Valdi menggunakan tablet redoxon, airnya menggunakan air dingin, dan luas permukaannya nggak digerus. Waktu larutnya 2 menit 30 detik. Terakhir ada Zibi Elizabeth menggunakan tablet CDR, airnya menggunakan air dingin, luas permukaannya digerus, dan waktu larutnya 2 menit 4 detik. Dari data yang didapat di percobaan di atas, tablet effervescent yang digerus terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam air akan bereaksi lebih cepat daripada tablet yang masih utuh. Didapatkan pula bahwa tablet yang dimasukkan ke dalam air panas juga lebih cepat bereaksi daripada ke dalam air biasa dan air dingin. Nah, berarti kita bisa simpulkan bahwa tablet yang digerus itu mempunyai ukuran luas permukaan yang lebih kecil dibanding tablet yang tidak digerus, menyebabkan tablet yang digerus bereaksi lebih cepat daripada tablet yang utuh. Hal ini sesuai dengan teori tumbukan yang mana semakin luas permukaan, semakin cepat laju reaksi yang terjadi. Lalu faktor permukaan terhadap laju reaksinya, pengaruhnya itu semakin luas
semakin luas permukaan, maka semakin besar atau semakin cepat laju reaksi yang terjadi. Itu dikarenakan bidang sentuh yang lebih luas, sehingga lebih banyak tumbukan yang terjadi. Sedangkan semakin kecil ukuran suatu reaktan, maka semakin banyak permukaan yang bersentuhan dengan reaktan lainnya. Dikarenakan bidang sentuhnya lebih sempit, sehingga lebih sedikit tumbukan yang terjadi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, itu presentasi dari kelompok 4. Saya persilahkan yang ingin bertanya. Pak, saya mau izin bertanya. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya, untuk penggunaan alat yang digunakan untuk menggerus tabletnya itu pakai apa, dan juga apakah itu alatnya bisa bikin tekstur dari tabletnya itu benar-benar halus atau gimana? Oke, ya silakan kelompok 4 menjawab. Saya izin jawab, Pak. Ya, silakan. Jadi, tadi saya ngegerus obatnya menggunakan tubukan obat, ini masih ada bekasnya, jadi emang dipastiin halus. Oke. Baik, itu alat biasanya ada di lab kimia itu. Ya, ternyata di Eno ada ya, luar biasa. Jadi bisa dipastikan memudahkan ya, cepat halus. Oke, baiklah. Demikian presentasi dari masing-masing kelompok. Untuk itu kita beri aplaus ya untuk kita semua. Luar biasa, keren-keren ya, presentasinya juga keren, tampilannya juga oke, dan yang dibahas juga sesuai dengan materi kita kali ini. Mudah-mudahan hasil pembahasan ini bisa memperkaya pengetahuan kalian ya terkait dengan pengaruh faktor-faktor baik itu suhu maupun luas permukaan ya terhadap laju reaksi. Oke, baik. Nah, ini tadi kita sudah melakukan presentasi. Nah, selanjutnya ya kita akan melakukan post test. Nah, kita akan melakukan post test. Silahkan saya beri waktu kurang lebih 15 menit untuk mengisi link post test yang sudah saya sediakan. Kalian juga bisa mengakses di Google Classroom karena link post test itu sudah saya share di Google Classroom tersebut. Oke? Silakan, selamat mengerjakan. Tadi kalian sudah melakukan post test. Nah, maka dari seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran hari ini dapat disimpulkan ya. Silahkan saya persilahkan kepada siapa? Amanda ya. Amanda Yara, bisa disimpulkan apa pengaruh suhu terhadap laju reaksi? Pengaruh suhu terhadap laju reaksi itu kalau misalnya dia suhunya meningkat, panas, dia laju reaksinya itu semakin cepat. Kalau misalnya suhunya dingin, suhunya menurun, itu laju reaksinya jadi lambat. Oke, ya. Jadi kalau suhunya meningkat, maka lajunya akan semakin cepat. Suhunya turun, lajunya akan semakin lambat. Baik. Kemudian pengaruh luas permukaan. Oke, berikutnya pengaruh luas permukaan. Silahkan Dona, ya, bisa dijelaskan apa pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi? Kalau misalnya luas permukaan itu, kalau misalnya permukaannya dia semakin besar, berarti nanti laju reaksinya semakin cepat. Oke, luas permukaan semakin besar, laju reaksinya akan semakin cepat. Begitupun berlaku sebaliknya ya. Nah, itu dia kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini ya, berkaitan dengan pengaruh suhu dan juga pengaruh luas permukaan. Baik, saya lanjutkan. Nah, dari rangkaian pembelajaran yang sudah kita lakukan, kita akan coba merefleksikan. Silahkan
apakah ada kendala yang kalian rasakan terkait dengan praktikum tadi? Silakan. Mungkin dari saya boleh menambahkan, Pak. Ya, silakan Melan. Kalau dari kelompok saya pribadi itu kami kan tadi mengetesnya menggunakan suhu, Pak. Nah, mungkin hambatannya itu kalau misalnya lagi online begini, keterbatasan alatnya. Jadi kita nggak bisa dengan precise ngukur suhunya karena kita nggak punya termometer dan segala macam. Mungkin kalau misalnya praktikumnya kita laksanakan secara offline, itu bakal lebih enak karena bisa dapat pinjaman barang-barang dari lab kimia, terus kita bisa ngerjain bareng-bareng. Juga kita punya alat lebih lengkap untuk biar datanya tuh lebih valid daripada yang kita kerjakan di rumah ini. Gitu, Pak. Oke, baik ya. Itu tadi ya, refleksi salah satu contohnya bahwa memang karena keterbatasan ruang gerak ya dan juga mungkin alat-alat yang bisa kita gunakan sehingga praktikum yang kita lakukan bersifat sederhana ya. Nah, tadi sudah dijelaskan juga bahwa kita tidak bisa mengukur dengan menggunakan termometer karena memang di rumah tidak tersedia. Tapi saya berharap kita bisa mengambil hikmahnya ya bahwa memang kita hampir semuanya terbatas, ruang gerak kita juga terbatas. Tetapi harapannya kreativitas kita justru kalau bisa lebih ditingkatkan lagi ya. Ketika tidak ada alat mungkin bisa menggunakan alat lain yang tentunya mungkin fungsinya bisa hampir mendekati sama. Seperti itu. Begitupun untuk proses belajar ya. Ketika kita terbatas belajar di rumah, saya berharap kalian bisa mengeksplor ya, bisa mengeksplor diri dan bisa lebih meningkatkan prestasi belajarnya. Dan kesimpulan akhir dari kegiatan pembelajaran kita hari ini terkait dengan faktor suhu dan luas permukaan, saya berharap kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari karena ini terkait erat ya, berkaitan dengan suhu, bagaimana kita memilah makanan bersuhu tinggi, bersuhu rendah, ya. Nanti kaitannya dengan reaksi kimia yang mungkin terjadi nanti di dalam tubuh. Begitupun terkait dengan faktor lain, ya, sehingga kita bisa menentukan ketika kita mengalami sakit MAH misalnya, maka kita akan memilih obat dengan tekstur yang luas permukaannya lebih besar, ya, supaya reaksi terhadap tubuhnya lebih cepat. Dengan harapan maka kesembuhan kita juga akan lebih cepat, ya, seperti itu, ya, untuk refleksi hari ini. Dan selanjutnya saya berharap nanti kalian mempersiapkan materi berikutnya yaitu terkait dengan perhitungan laju reaksi untuk pembelajaran minggu depan. Ya, saya lanjutkan. Ini ada video, mohon diperhatikan. Sudah ada? Oke, baik. Itu tadi kondisi kita hari ini ya. Dan kita sama-sama bisa menyaksikan di beberapa data bahwa update di hari kemarin tanggal 18 itu sudah sangat banyak ya saudara-saudara kita atau mungkin juga kerabat kita ya yang sudah terpapar ya. Ada sekitar
44.000 per hari itu yang terpapar. Mudah-mudahan kita bukan bagian dari yang terpapar, kita selalu sehat ya, kita selalu prima sehingga kita bisa menebar hal-hal positif ke rekan-rekan kita. Kita selalu beraktivitas. Kita sama-sama doakan bagi yang sudah sakit, terpapar ya. Mudah-mudahan musibah ini segera dihilangkan ya, semuanya segera sembuh, segera sehat walafiat. Ya. Jadi saya ingatkan lagi bahwa 3 jurus aman, iman dan imun itu mudah-mudahan menjadi ikhtiar kita dalam rangka mencegah penyebaran pandemi COVID-19 ini ya. Ingat pesan Ibu 3M plus 2M ya. Jadi total ada 5M. Nah, ini mungkin saya tambahkan, mengeluh tak akan mengubah keadaan, tetap berusaha dan berserah kepadanya adalah pilihan yang terbaik. Jadi laut tenang itu tidak akan bisa membuat seorang pelaut tangguh. Maka badai pandemi ini mudah-mudahan bisa mengasah kita untuk menjadi lebih baik lagi, ya, menjadi pelaut yang tangguh, menjadi pribadi yang tangguh, sehingga bisa menerjang apapun tantangan ataupun hambatan yang ada di depan kita. Ya, untuk itu tetap berprestasi walau di tengah pandemi. Ini merupakan hal yang mutlak kita lakukan walaupun kita kerjakan dari rumah, tetapi kita tetap berprestasi. Oke, baik. Itu mungkin menutup pembelajaran kita hari ini ya terkait dengan materi pengaruh suhu dan luas permukaan. Baik, sebelum diakhiri, saya persilahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Oke, terima kasih Bapak Sep. Teman-teman dan Pak Sep, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Doa dipersilakan. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ya, baik anak-anakku, demikianlah akhir dari pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya dan tetap semangat, salam sehat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama